alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran salawat dan salam marilah kita panjatkan karena dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riffa Aprila selaku pembawa acara pada acara hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Amin. Terima kasih diberikan kepada ibu semua yang kami muliakan, ibu pejabat, perangkat desa, pemuka masyarakat yang ada di desa Cibenang. Mungkin ibu membaca judulnya kan laki-laki ya. Saya tidak tahu begitu laki atau perempuan ya. Makanya ini juga bisa nanti disampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu sehingga materi ini bisa bermanfaat. Seharusnya kita tak beli, kita bisa bikin sendiri seperti itu. Karena pemukiman yang untuk perumahan sekarang ini makin tinggi ya. Terlihat sepanjang jalan tadi banyak perumahan dan bangunan yang mana salah satu diantaranya jalan taman itu menggunakan pabrik rokok. Kalau kita bikin satu usaha sendiri, kenapa kita harus beli? Dan ini bisa dijadikan sumber penghasilan dari itu. Oke, saya Mike Dito dan Ibu Marganti selaku yang memiliki materi untuk mengambil permasalahan ini dan memulainya yang akan dibawakan terlebih dahulu oleh Ibu Marganti. Terima kasih, selamat mengikuti. Kami dari tim PKS Sosial saya dengan dan berbagi untuk ibu sekalian tentang pelayanan dan persoalan untuk di mana pembangunan jalan ya, pembangunan jalan dan pemukiman serta pekarangan yang ada itu memiliki dibangun dengan kualitas yang minimum ya, sehingga tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Makanya di sekolah itu pakai untuk rencana strategis di mana Bapak Ibu bisa untuk evaluasi komponen-komponen yang ada di sini terkait dengan 4 komponen, yaitu kekuatannya, kelemahannya, peluang serta ancaman. 3 hal yang dapat mendukung untuk menekan biaya atau mengembangkan kualitas estetikanya. Yang pertama itu adanya pemanfaatan bahan alternatif atau daur ulang. Yang kedua itu ada namanya produksi. Maksudnya Bapak Ibu sekalian menggunakan dapat membuatnya sendiri. Ibu semuanya, kira-kira bisa dipahami? Cukup gampang? Rencana saya itu yang saya sampaikan. Jadi kekuatannya itu tergantung penggunaan. Cara mana kita gunakan menjadi apa? Ada yang menggunakannya dari untuk seperti di pekarangan, ada jalan setapak, ada juga yang jalan yang dilewati kendaraan ringan, kemudian ada juga jalan yang dilewati kendaraan sedang. Di
Di Indonesia mutu kualitas pabrik blok ini ada standar nasional yang mengatur. Ada mutu A itu kekuatannya 400 kg per cm persegi. Ada mutu B, kalau mutu A ini digunakan lalu lintas berat dan raya kawasan industri. Padahal di bawahnya mutu B K300 kekuatannya 300 kg per cm persegi. Rata-rata digunakan untuk area parkir. Area parkir jalan di lingkungan perumahan menggunakan K300. Ada lagi K200 kekuatannya 200 kg per cm persegi. Jalan tapak, trotoar, area pejalan kaki. Kemudian ada juga mutu D K100 menggunakan area taman atau lokasi yang hanya dilintasi pejalan kaki. Kalau ibu tanyakan komposisinya itu tergantung kegunaan. Kalau yang sederhana, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, ya kan? Kita bisa menggunakan 1 semen 4 pasir. Itu yang sederhana. Kalau yang ringan, 1 semen 6 pasir itu boleh. Kalau yang agak berat, 1 semen 2 pasir 3 kerikil. Ada kerikilnya. Karena kenapa? Kalau dia hanya pasir saja, tidak menjamin kekuatannya. Karena dengan kerikil itu akan memberikan kekuatan struktur. Maka ibu pernah lihat orang bikin jalan setapak, jalan yang dicor itu, dia tidak pakai campuran seperti orang-orang yang kerja jalan raya besar-besar itu memang ditimbang di tempat pencampurannya itu namanya bensin blender. Makanya 1, 2, 3, rumusnya 1, 2, 3 aja satu pasir, 1 semen 2 pasir 3 kira-kira. Tapi kalau itu rumah kita aja pakai 1 4 1 pasir, 1 semen 4 pasir cukup. Cuma mau cetakan itu terserah, mau dibikinkan pakai plat bisa, pakai multiplex juga bisa. Jadi di situ belum diceritakan setelah dicetak itu berapa lama tidak boleh kena sinar matahari, ya kan? Dia harus disimpan, setelah dicetak simpan di tempat teduh selama 1 sampai 2 hari. Setelah itu hari ketiga kita mulai basahi pelan-pelan. Dibasahi itu maksudnya sifatnya beton itu termasuk salah satu unsur beton, tapi walaupun butuh rendah, dia membutuhkan waktu untuk menjalin ikatan satu sama lainnya secara kimiawi itu 28 hari. Oke, ada pertanyaan dari sini? Pak, untuk bahan maaf dulu ya, saya dulu saya. Ini kan bahan bakunya kan maksudnya dari semen, air, pasir. Nah untuk semen itu sendiri kan banyak apa ya merek semennya kira-kira yang untuk digunakan membuat pabrik blok ini, apakah semen Jakarta, apa 3 roda, apa Merdeka, kan banyak gitu Pak. Dulu ya semennya dipakai yang mana gitu Pak? Yang lebih bagus, yang lebih bagus. Kalau saya pakai semen itu kalau untuk kebutuhan infrastruktur biasa itu semen 31 yang dijual di toko-toko modern. Kan banyak pernah Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena dia tidak struktural sifatnya, tidak terlalu struktural. Jadi kalau perbandingan itu Bu, kalau saya ceritakan nanti ini terlalu teknis. Kalau kita bikinnya, kalau saya kasih latihan itu dalam kilogram timbang. Dan tentunya bukan teknik biasa, split. Itu kebutuhan industri berat. Tapi kalau kita itu, ya kalau tambahnya pakai kerikil tambahin. Tapi kerikilnya tidak boleh lebih dari 2 cm. Di bawah 2 cm. 1 cm dari bawahnya. Karena nanti dia rompal. Karena kita mereka tingginya paling 10 cm, ya kan? Kalau ada 2 cm itu 3 cm nomor demikian, kita sampingnya tidak diisi sama pasir. Nah, usahakan di bawah 20 mili atau di bawah 2 cm. Usahakan kalau bisa pecah. Split usahakan kalau ada boleh kerikil tepi, diayak dulu. Ya besar itu gampang diayak. Jadi konsepnya ini bisa sederhana, bisa dengan teknologi tinggi, bisa dengan mesin. Kemarin saya pernah 4 hari kasih pelatihan ini di lapas kelas 1 Tangerang, 4 hari kasih pakai mesin. Sekali keluar dia 20 biji. Jadi itu campuran sampai kebutuhannya dia minta kali 500 untuk jalan melewati jalan berat. Oke, masih ada? Penggunaan bahan campuran bahan limbah. Ya. Kalau bahan limbah itu sebenarnya secara praktik saya belum pernah melakukan, karena saya masih mengandalkan karena bahan-bahan yang ada di sekitar tempat yang melakukan membuat itu masih ada. Kalau itu perlu kita buatkan formula campurannya sendiri. Itu perlu diukur, dicek di laboratorium. Harus kita bawa ke laboratorium dulu sejauh mana kata limbah itu, limbah plastik misalnya, plastik itu sifatnya lekat. Jadi nanti kita atur. Saya tidak bisa ceritakan semuanya di sini. Ada abu batu namanya, ada pakai fly ash dan lain itu banyak Bu. Tapi karena waktu yang terbatas, mohon maaf ya. Saya tidak bisa ceritakan semua di sini karena teman-teman sudah ngerti di belakang.
Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi Ibu. Silakan nanti disampaikan ke Bapak-Bapaknya. Kalau kurang dipahami, karena kami sudah tidak di sini nanti, itu bisa Ibu lihat di Google ada untuk pedoman. Oke, cukup ya Pak. Terima kasih banyak Ibu-Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan yang disampaikan. Kami sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.